Perkenalkan, nama saya Renata Keisha dari SMA Trintas Bandung, kelas 11-4, absen 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat. Proyek ini adalah proyek dari pelajaran fisika yang dibimbing langsung oleh Bapak Yakobus Eko sebagai guru fisika saya di kelas 11 ini. Judul proyek yang saya buat adalah jembatan hidrolik. Tujuan dari saya membuat proyek ini ada untuk membuktikan prinsip fisika, yaitu hukum Pascal, melalui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam jembatan hidrolik. Alat dan bahan yang saya gunakan ada stik es krim, selang, suntikan, styrofoam, engsel, kertas berwarna, lem tembak beserta isinya, gunting, cutter, penggaris, dan yang terakhir ada alat tulis. Cara kerja atau proses pembuatan. Langkah pertama yaitu membuat bagian jembatan, yaitu yang ada di atas ini menggunakan stik es krim. Kemudian yang kedua, membuat bagian dasar atau penahan dari jembatan, yaitu bentuk segitiga di sini. Langkah ketiga, menghubungkan kedua bagian ini menggunakan engsel. Langkah yang keempat, kita memisahkan jarum dari suntikannya, kemudian menghubungkan suntikan dengan selang dan mengisinya dengan air. Dan langkah yang terakhir yaitu menyusun jembatan di atas styrofoam sebagai berikut. Di sini ada jembatannya, kemudian di sini ada suntikan yang kedua yang terhubung dengan suntikan pertama di sini. Ini adalah hasil proyek yang telah saya buat. Saat suntikan ditekan, air yang berada di suntikan pertama pindah ke suntikan yang kedua, sehingga menyebabkan jembatan perlahan-lahan menaik. Dan sebaliknya, apabila suntikan ditarik, jembatan akan turun karena air yang ada di suntikan kedua pindah ke suntikan yang ada di yang pertama. Proyek fisika jembatan hidrolik ini memanfaatkan prinsip fisika, yaitu hukum Pascal, di mana tekanan yang dikeluarkan oleh zat cair yang berada di ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar tekanan yang sama. Hal ini dapat dilihat dari air yang berada di suntikan pertama saat ditekan, itu menghasilkan tekanan yang kemudian diteruskan melalui selang dan sampai ke suntikan kedua, mendorong suntikan kedua ke atas, dan menyebabkan jembatan pun terangkat. Penerapan jembatan hidrolik ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat di Tower Bridge yang ada di London. Berikut gambarnya. Dalam pembuatan proyek, pastinya diawali dengan kegiatan penentuan ide. Nah, untuk kali ini saya mencari ide atau awalnya mencari inspirasi melalui internet, seperti melalui Google, Chrome, dan juga dengan YouTube. Selain itu, saya juga bertanya mengenai pendapat orang tua dan juga dari teman-teman. Hingga akhirnya saya memilih untuk mengangkat ide atau topik jembatan hidrolik. Saya memilih topik ini karena materi ini tuh baru saja dipelajari di kelas 11, sehingga saya cukup mengerti materi ini. Selain itu, saya juga merasa dalam pengerjaannya tidak akan terlalu sulit dan akan selesai tepat waktu. Sebagian besar dari tahap pengerjaan proyek ini berjalan dengan lancar. Hanya ada kesalahan-kesalahan kecil seperti salah perhitungan dan juga kurang menggunakan lem. Dari proses pembuatan proyek ini, saya belajar untuk menjadi lebih kreatif, karena saya berusaha untuk menciptakan jembatan ini dengan cara saya sendiri, agar tidak terlalu mirip ataupun tidak menyerupai contoh yang saya jadikan inspirasi dari internet. Sekian penjelasan mengenai proyek fisika jembatan hidrolik dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.